Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Ilmiah. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lamongan. Hari ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha yang dilakukan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik guna tercapainya tujuan pembelajaran. Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar untuk mengundang murid belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. 3 aspek kebutuhan belajar peserta didik. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Yang kedua adalah minat peserta didik. Dan yang ketiga adalah profil belajar peserta didik. Untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik, guru sebaiknya menganalisis kemampuan awal peserta didik sehingga mengetahui di mana posisinya berada. Minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik agar terlibat aktif dalam pembelajaran. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Ada yang minatnya membaca, bermain bola, maupun bermain musik. Profil belajar peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar dapat diidentifikasi berdasarkan cara berikut ini. Yang pertama adalah mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan merefleksi pembelajaran, diskusi dengan guru kelas sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai jenis penilaian. Strategi mendiferensiasikan pembelajaran ada 3 jenis diferensiasi, yaitu ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten dilakukan dengan membedakan cara menyampaikan informasi. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid untuk mempelajari dan memahami konten dengan cara membedakan proses atau langkah yang harus dijalani oleh murid. Selanjutnya adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah sebuah bukti yang menunjukkan tercapainya tujuan pembelajaran dengan membebaskan produk hasil belajar murid, hasil latihan, pengembangan, maupun penerapan dari apa yang telah dipelajari. Keterkaitan antar modul. Modul yang sudah saya pelajari di calon guru penggerak ini adalah modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.1. Di dalam modul 1.1 saya mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus belajar memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, dan kolaboratif, serta inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan anak dengan menuntunnya merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak.
Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada peserta didik. Kemudian keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik, maka antara pendidik dan peserta didik harus melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat, serta selalu menumbuhkan budaya positif di sekolah. Bapak Nadiem Makarim pernah berkata, guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan tidak berhenti berinovasi. Terima kasih, salam dan bahagia.